Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Adi Agus Sofyan dan Rahmanda Putra akan membawakan presentasi yang berjudul Enterprise Modeling Hotel Industry, yaitu Three Layers, Business, Application, dan Technology Layer. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan three-layer arsitektur pada industri perhotelan, namun kita akan menjelaskan secara garis besar umum karena di industri perhotelan sendiri itu dibedakan klasifikasinya menurut bintang. Jadi secara meaning pun struktural organisasi itu akan menyesuaikan mengikuti klasifikasi bintang tersebut. Yang pertama itu business layer atau lapisan bisnis. Lapisan bisnis mendefinisikan apa yang dilakukan organisasi di hotel, melibatkan proses lintas departemen yang harus berjalan mulus. Yang pertama, front office. Front office itu meliputi manajemen reservasi, check-in check-out tamu, dan invoicing atau penagihan. Mengelola seluruh proses interaksi tamu dari awal hingga akhir, lalu meliputi check-in check-out tadi sampai ketika tamu check-out itu akan melakukan invoicing atau penagihan ke tamu tersebut. Yang kedua, housekeeping. Housekeeping itu bertanggung jawab pada kebersihan dan kesiapan kamar, lalu menjaga inventarisasi kamar, termasuk pelaporan status kamar clean atau dirty atau maintenance kepada front office. Jadi tidak ada miskomunikasi ketika tamu akan masuk ke kamar. Lalu ada food and beverage product, di mana departemen ini memproduksi kebutuhan makan dan minum untuk tamu khususnya. Lalu juga persiapan bahan baku untuk pembuatan kebutuhan makanan tadi. Ada juga food and beverage service, itu memberikan pelayanan dan penyajian tamu di restoran atau kafe maupun room service. Lalu interaksi antar domain sendiri itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa departemen ini tuh sangat terkait untuk alurnya, jadi tidak ada miss dalam operasional. Lalu selanjutnya application layer atau lapisan aplikasi. Kebetulan di tempat kami untuk mencari bahan ini di hotel tersebut menggunakan property management system atau PMR, itu menggunakan Relta sistem utamanya. Sistem ini mengelola siklus tamu dari depan atau dari front office sampai dengan keluar laporan keuangan. Lalu ada juga point of sales, yaitu mengelola transaksi restoran, spa, dan lain sebagainya. Middleware itu menggunakan staff, jadi untuk mensinkronasikan antara sistem dan channel manager atau OTA, online travel agent seperti booking.com dan Traveloka, juga untuk room available atau okupansi kamar tersebut itu terintegrasi. Detail model application layernya seperti ini, flowchartnya seperti ini. Jadi layer ini menunjukkan proses dari tamu datang, di input di sistem oleh FO reservasi sampai dengan proses pemesanan makanan, terus ketika tamu check out, keluar invoicing, dan selanjutnya untuk housekeeping sendiri itu pada umumnya ketika untuk SOP-nya sendiri, ketika ada tamu itu check out,
menginformasikan ke reservasi, housekeeping akan diberi info dari FO bahwa tamu tersebut check out, dan housekeeping akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum tamu itu check out. Apakah ada barang yang tertinggal atau ada barang yang hilang ataupun meninggalkan misalkan putung rokok dan lain sebagainya yang bisa dikenakan charge. Lalu housekeeping melaporkan kembali ke reservasi bahwa kondisi kamar tersebut sudah clear atau belum. Nah, setelah itu housekeeping akan mengubah status kamar tersebut menjadi VC atau dirty. Seperti itu. Dan pada slide 6 jadi kita membahas tentang lapisan teknologi layer, di mana semua aplikasi canggih tadi tidak akan berjalan tanpa fondasi yang kuat, yaitu lapisan teknologi. Lapisan ini menyediakan infrastruktur fisik maupun virtual. Nah, beberapa komponen kunci yaitu yang pertama kita lihat di situ ada infrastruktur. Jadi penggunaan hybrid cloud seperti AWS atau Azure yang untuk menampung database dan PMS agar data aman dan bisa diakses kapan saja. Nah, kemudian ada konektivitas, yaitu jaringan WiFi internal berkecepatan tinggi yang krusial untuk perangkat mobile. Nah, kemudian perangkat keras, yaitu penggunaan tablet untuk operasional housekeeping dan juga pelayan atau waiters agar pelayanan lebih cepat. Nah, di sini infrastruktur itu sangat mendukung. Jadi bagaimana kita membuat sistem cloud yang tidak akan terganggu, yang penting ada jaringan internet. Nah, kemudian tanpa ada konektivitas yang cepat dan berkualitas bagus, perangkat-perangkat yang terkoneksi itu tidak akan melakukan prosesnya dengan cepat. Makanya itu diperlukanlah WiFi internal berkecepatan tinggi untuk perangkat staff mobile. Dan kemudian penggunaan tablet yang sekarang sudah kita lihat banyak digunakan. Jadi tidak perlu lagi kita mencatat secara manual dan segala macam. Semua itu terekord dalam perangkat keras atau tablet. Kemudian kita lanjut pada halaman slide 7. Di situ kita bisa lihat diagram visual tentang arsitektur enterprise menggunakan standar Archimate 3 layer. Jadi dalam diagram ini memisahkan peran dengan kode warna yang jelas untuk memudahkan analisa. Nah, kita bisa lihat warna kuning itu mempresentasikan proses bisnis seperti pemesanan, penjualan, dan produksi. Kemudian ada warna biru, kita bisa melihat layanan aplikasi yang mendukung proses tersebut seperti CRM, ERP, sistem gudang. Kemudian ada yang warna hijau, di bagian paling bawah adalah infrastruktur teknologi yang menopang seluruh sistem di atasnya. Dengan pemetaan seperti ini kita bisa melihat jelas ketergantungan antara elemen dalam organisasi. Nah, kalau bisa kita lihat di sini bagian atas yang warna kuning ini itu adalah menggambarkan alur kerja operasional perusahaan dari sudut pandang bisnis, mulai dari pesanan masuk hingga pengiriman barang. Di situ ada aktor, ada customer atau pelanggan, sales unit, kemudian ada production unit, unit produksi, dan delivery partner, mitra atau mitra pengiriman. Kemudian di dalam arah prosesnya, yang pertama adalah ordering, pemesanan dimulai dengan pelanggan yang melakukan pesanan. Kemudian sales atau penjual, setelah pesanan masuk, proses penjualan dilakukan oleh penjual dan dibantu oleh customer service. Kemudian yang ketiga ada production. Ini adalah terdiri dari 3 tahap, yaitu adalah production planning atau perencanaan produksi, kemudian processing atau pemeriksaan dan pembuatan barang, yang ketiga adalah packaging atau pengemasan barang.
Nah, kemudian yang tahap keempat adalah delivery atau pengiriman. Jadi barang yang sudah dikemas diarahkan ke mitra pengirim untuk diantarkan ke pelanggan. Kemudian yang kedua kita bisa lihat ini adalah menunjukkan perangkat software atau layanan TI yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis. Yang pertama adalah self-service system, aplikasi yang menyediakan layanan mandiri bagi pelayanan untuk melakukan ordering. Ada kemudian ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem manajemen menghubungkan pelanggan yang mendukung proses sales dan mengolah data pelanggan. Kemudian ada ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu sistem pusat yang sangat krusial yang mendukung production planning, resource management. Kemudian ERP bertukar data dengan hampir semua sistem yang lain, seperti CRM, sistem produksi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada production system, yaitu sistem khusus yang mendukung tahap processing atau pembuatan produk. Kemudian ada warehouse application, atau aplikasi gudang yang untuk mendukung proses packaging, pengemesan, dan manajemen stok. Kemudian ada delivery system, yaitu sistem yang digunakan oleh mitra kurir untuk mengelola proses delivery. Nah, kemudian ada alur data, yaitu kita bisa lihat di situ ada garis putus-putus di bawah, yaitu adalah data menunjukkan integrasi data antar sistem, yaitu data pesanan atau customer order mengalir dari sistem self-service ke CRM dan ERP. Kemudian ada data material atau material data dan pesanan atau data mengalir dari ERP ke production system dan warehouse application. Kemudian ada notifikasi pengiriman atau delivery data mengalir ke delivery system. Jadi disitulah sedikit penjelasan dari diagram yang ada di slide 6 ini, slide 7. Kemudian kita ke slide 8. Jadi di dalam diagram HTML3 layer itu menunjukkan pemisahan dan hubungan yang jelas antara layer, yaitu lapisan kuning adalah proses bisnisnya, lapisan biru adalah layanan aplikasinya, lapisan hijau adalah infrastruktur teknologinya. Nah, bisa dilihat di situ. Oke, mungkin sekian dari kami, dari kelompok kami yang terdiri dari kelompok kami yang membahas tentang enterprise modeling, yaitu hotel industri, yang dikerjakan oleh Pak Adi Agus Sofyan dan saya Rahmana Putra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.